Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan penyebaran biji. Mari kita simak materi berikut ini. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bersama tentang penyerbukan. Nah, kita ingat kembali bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada benang sari. Adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Yang kedua ada putik. Adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga. Apakah kalian ingat apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Iya, benar. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga menghasilkan bakal biji. Bakal biji inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Ayo kita simak ya bersama. Cara pertama adalah dengan bantuan hewan pemakan buah. Kira-kira itu hewan apa ya anak-anak? Iya, itu adalah hewan monyet sedang memakan buah durian. Hewan yang memakan buah yang dimakan itu apanya? Iya, dagingnya. Dan hewan ini akan membuang biji yang tidak dimakan. Biji yang tidak dimakan ini akan dibuang oleh hewan sehingga biji ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Cara yang kedua yaitu dengan bantuan angin. Bunga yang memiliki biji yang ringan, biji-biji itu akan tertiup terbawa angin dan jatuh di tempat bunga lain. Jadi, jika bunga yang memiliki biji yang ringan, maka biji itu bisa tertiup oleh angin, sehingga akan jatuh ke tempat bunga lain karena terbawa oleh angin. Cara ketiga yaitu dengan bantuan air. Seperti pada gambar, ada tanaman kelapa. Biasanya tanaman kelapa itu tumbuh di daerah pesisir pantai. Tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Buah kelapa akan terbawa oleh arus air dan terdampar di tempat yang lain. Cara keempat, dengan bantuan hewan lagi. Nah, itu adalah hewan kelinci. Kelinci itu sukanya kan melompat ke semak-semak atau ke dalam rumput-rumput ya. Oke. Biji yang berjarum kecil itu mudah menempel di bulu kelinci. Kelinci hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan. Saat kelinci berlompat,
berlari, biji itu akan menempel dan akan jatuh tersebar di tempat lain. Cara kelima yaitu dengan bantuan hewan. Coba tebak, itu hewan apa, anak-anak? Iya, itu adalah hewan gajah. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Karena gajah adalah hewan besar, maka membutuhkan makanan yang banyak. Biji buah pada gambar itu akan keluar bersama kotorannya. Saat itu gajah sudah berada di tempat yang lain. Karena gajah kan bisa berpindah tempat. Sehingga buang kotorannya bisa di tempat lain. Nah, di situ kotoran yang keluar itu bersamaan dengan biji buah. Apa manfaat kotoran hewan terhadap biji? Iya, manfaatnya yaitu bisa sebagai pupuk. Sehingga biji itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, jadi penyebaran biji ini digunakan sebagai perkembangbiakan pada tumbuhan selain penyerbukan. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa melalui penyerbukan yang dibantu oleh angin, hewan, dan manusia, juga dengan penyebaran biji. Dengan penyebaran biji, maka tumbuhan itu akan bertambah banyak. Kita lanjut lagi, anak-anak. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Gambar A. Coba perhatikan gambar A. Di situ tumbuhannya sangat padat, sangat banyak, dan tumbuhannya tinggi-tinggi dan besar-besar. Sehingga sinar matahari yang akan masuk itu akan terhalang oleh tumbuhan yang besar-besar. Sehingga bunga-bunga yang ada di sekitar tumbuhan akan kekurangan sinar matahari. Dan jika tumbuhannya banyak, maka persaingan untuk mendapatkan makanan juga semakin ketat. Artinya semakin bersaing dengan tumbuhan yang lain. Sekarang coba perhatikan gambar B. Beda ya anak-anak, gambar B dan gambar A. Gambar B ini tumbuhannya tidak rapat. Sehingga sinar matahari yang masuk tidak terhalang oleh tumbuhan-tumbuhan yang besar. Dan jaraknya juga renggang. Sehingga persaingan untuk mendapatkan makanan tidak begitu ketat. Sehingga bunga-bunga di sekitarnya bisa tumbuh dengan banyak dan tumbuh dengan besar. Jadi, gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh yaitu gambar B. Karena pertumbuhan biji itu membutuhkan tempat yang luas dan tidak rapat dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain agar bisa mendapatkan makanan dengan baik dan tidak bersaing dengan tumbuhan yang
lainnya. Nah, perkembangbiakan buatan dengan bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan ini selain ada penyerbukan dan penyebaran biji, perkembangbiakan ini bisa dibantu dengan bantuan manusia. Misalkan saya beri contoh mencangkok dan setek. Mungkin dari kalian sudah pernah membaca apa itu mencangkok dan setek? Oh, belum. Kalau belum, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini cara mencangkok tanaman. Nah, yang A, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Jadi, tumbuhan yang bisa digunakan untuk mencangkok yaitu tumbuhan yang berkambium. Artinya berkambium bahwa tumbuhan itu memiliki batang yang besar seperti mangga, jambu. Ya. Yang B, tutup luka pada dahan dengan tanah subur. Jadi setelah dikupas, nah itu diberi pupuk atau tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Jangan lupa diikat ya, bagian atas dengan bagian bawahnya. Kemudian yang terakhir, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, kalian bisa mencobanya apabila di rumahnya ada pohon mangga, pohon jambu, atau pohon rambutan. Kalian bisa mencoba praktek mencangkok. Kedua yaitu stek. Stek caranya potong miring bagian batang tumbuhan induk. Nah, ini adalah tumbuhan induknya yang akan disetek. Gambar sebelah kiri tumbuhan induk. Pilihlah batang yang mempunyai daun. Jadi kalau kita akan memotong, itu potongannya harus miring dan batangnya itu pilih yang berdaun. Nah, dari potongan batang ini pindahkan ke dalam tanah. Lah, akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada di dalam tanah, sehingga menjadi tumbuhan baru. Nah, begitulah anak-anak video pembelajaran kali ini. Untuk menguji kemampuan kalian, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 4. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.